warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adista Enggar Putri Ramadhani, Mar'atul Fadila, Muhammad Rizal, dan Siwi Handayani. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebenarnya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu? Oke, sebelum kita lanjut, mari kita simak video berikut ini. Dari video tadi tentunya sudah ada gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Agar lebih paham lebih dalam lagi, mari kita bahas satu persatu. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Selanjutnya ada macam-macam pertumbuhan. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Jaringan meristem ini terdapat di ujung batang dan ujung akar. Akibat pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Pada titik tumbuh, pertumbuhan terjadi secara bertahap. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder, seperti pada jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuhan dikotil akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena adanya proses pertumbuhan sekunder. Perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan atau pemantangan fungsi organ yang bersifat reversibel atau dapat kembali ke keadaan semula. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur, yaitu bersifat kualitatif dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Terdapat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan yang pertama adalah pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa digambarkan dalam bilangan, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan bilangan. Yang kedua adalah pertumbuhan terlihat dari keadaan fisik, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuannya. Yang ketiga adalah pertumbuhan memiliki batasan usia, sedangkan perkembangan tidak terbatas oleh usia. Selanjutnya, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke bentuk semula, sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau bisa balik dalam keadaan semula. Selanjutnya, pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan terdapat perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi, bahasa Inggrisnya adalah germination, merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji atau berakhirnya dormansi biji. Masa dormansi ada masa inaktif dari biji. Perkecambahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Yang pertama adalah perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel adalah bagian hipokotil atau ruas batang di bawah daun lembaga yang tumbuh memanjang, sehingga kotiledon atau daun lembaga terangkat ke permukaan tanah. Contoh tanaman yang mengalami perkecambahan epigel adalah kacang hijau, melon, dan kacang tanah. Yang kedua adalah perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel adalah bagian epikotil atau ruas batang di atas daun lembaga atau kotiledon yang tumbuh secara memanjang, sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah atau tetap berada di dalam tanah.
Contoh tanaman yang mengalami perkecambahan hipogeal adalah padi dan jagung. Berikut merupakan gambar dari dua macam perkecambahan tersebut. Gambar A menunjukkan perkecambahan hipogeal dan gambar B perkecambahan epigeal. Berikut ini adalah penyebab pertumbuhan pada taman. Yang pertama, dikarenakan pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, dikarenakan pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terdapat gen dan hormon. Sedangkan di faktor eksternal terdapat air, suhu, cahaya, oksigen, kelembapan, nutrisi, dan pH. Untuk selanjutnya adalah fitohormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini terdapat hormon giberelin, hormon auksin, hormon sitokinin, hormon kalin, hormon gas etilen, asam absisat, dan asam traumalin. Sekian video pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.